Pernah kepikiran nggak sih kenapa buku pinggirannya kosong? Dan ternyata kita juga perlu pinggiran kosong itu. Hai, my name is Gaby. Welcome to my channel. Soal pinggiran buku kosong ini, gue baru tahu beberapa bulan yang lalu pas gue lagi cari vendor buat ngeprint agenda-agenda gue. Ternyata pinggiran kosong yang kita sebut dengan margin itu ada fungsinya, guys. Bayangkan kalau buku lu nggak ada marginnya. Mau buat baca sesek banget nggak sih rasanya? Bikin claustrophobic walaupun lu lagi nggak ada di ruangan yang tertutup. Dua, nggak enak banget karena lu nggak punya tempat untuk naruh jempol dan jari-jari lu pas lu pegangin buku. Dan yang paling penting adalah untuk si printing company atau percetakan itu sendiri. Kalau marginnya terlalu mepet, mereka meleset sedikit, itu tulisan bisa kepotong. Nah, konsep margin yang terlalu mepet ini bukan cuma bikin senewen printing company, tapi juga bikin senewen dan burnout kita. Kok bisa? Yuk kita ke kertas, biar gue jelasin. Kita ambil contoh, kalau misalnya hari Minggu gue mau ke gereja. Oke, gue ambil contoh gereja, karena kalau misalnya kantor ya, gue telat itu gue masih bisa senyum-senyum sama atasan, terus bilang, maaf Pak, saya telat, macet tadi di jalan gitu. Tapi gereja gue itu sangat disiplin dan tepat waktu. Mau macet kek, mau jalanan ditutup kek, kalau gue sampai di sana on time, artinya gue telat. Kalau gue sampai di sana telat, ya udah bye-bye, gue nggak bisa dapetin seat dan gue nggak bakal bisa ikutan ibadah. Jadi ini bukan kristenisasi, tetapi tingkat warisasi dan mempertahankan hak atas kursi supaya gue bisa duduk dan ikut ibadah. Oke? Sampai di mana tadi? So, katakan jam ibadah jam 3 sore sampai jam setengah 5. Kalau lu butuh buat siap-siap 1 jam dan another 1 hour buat sampai di gereja, meaning lu udah harus siap-siap dari jam 1 siang tuh. Nah, kalau gue ngelakuin ini, itu artinya gue bakal sampai di gereja itu mepet pas jam 3. Dan begitu gue sampai, karena semua orang juga sistemnya ikutan mepet semua, jadi antrian lift sudah mengular, dan kalau gue nunggu antrian, dijamin gue bakal telat sampai di atas dan akan kehilangan kursi gue. Jadi gue harus vertical run, naik sampai lantai 12. Guys, gue ini obes. Kalau sampai gue harus lari naik tangga sampai 12 lantai, it's not fun. Pas gue nyampe di lantai 12, napas gue masih ketinggalan di lantai 6. Boro-boro mau ikutan ibadah, ketemu sama pendetanya disapa udah pengen senggol bacok. Udah emosi jiwa, pangkat adrenalin gak karu-karuan lah. Jadi gue perlu banget untuk taruh pinggiran kosong itu. Let's say setengah jam lah. Untuk antisipasi antrian lift, untuk antisipasi macet. Jadi sampai di gereja masih cantik, nggak bau keringat, masih bisa atur napas dulu, atur senyum dulu, jadi bisa fokus sama ibadahnya. Seringkali kita hidup itu dipaksa untuk mengatur jadwal sepadat dan semepet itu, karena kita juga pengen achieve so many things in our life. Sampai-sampai kalau kita punya satu slot kosong sedikit aja, kita ngerasa bersalah banget tuh, kayak mubazir ya ini dibikin kosong ya. Apa yang harus gue lakuin ya supaya ini nggak kosong ya, supaya gue lebih produktif. Kayaknya dosa besar banget kalau kita menjadwalkan kekosongan atau margin itu di jadwal kita yang super demanding. Tapi gue berharap video ini bisa kasih point of view yang berbeda, karena margin itu memberikan ruang buat kita untuk tarik napas dikit. Supaya kita nggak cepet capek, supaya kita nggak cepet emosi jiwa, dan kita nggak cepet burn out. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan sampai telat besok ke gereja. Bye!